Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik, podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Pada podcast kali ini, kita kembali nih memperbincangkan tentang PPDB karena memang masih bergulir. Nah, tapi kali ini PPDB yang akan kita bahas adalah pada jenjang SLB, khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Tentu saja, kita didampingi narasumber yang tidak asing lagi bagi kita, sudah langganan podcast Sahabat Disdik ini kelihatannya. Beliau adalah Ibu Hajah Ais Novitasari SEMM, selaku Kepala Bidang Pembinaan PKLK di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kita sapa dulu ya, Sahabat Disdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, Ibu. Iya, terima kasih. Sibuk sekali jadwal Ibu, padat ya Bu ya, bolak-balik. Alhamdulillah Ibu menyempatkan diri untuk hadir, kita bincang-bincang di podcast ini gitu. Ibu, terkait dengan yang lagi hot sekarang ini Bu adalah kegiatan PPDB Bu. Ya, jadi PPDB ini meliputi jenjang SMA, SMK dan tentu saja SLB ya Bu ya. Nah, terkait dengan SLB ini masih banyak kira-kira orang tua nih Bu yang artinya seperti ini. Mereka itu di mana nih akan disekolahkan anaknya? Mungkin barangkali informasi itu ada yang tidak mereka tahu di mana saja SLB ini adanya, baik di tingkat kota maupun di tingkat kabupaten. Nah, kira-kira Bu mengenai penyebaran dan juga jumlah SLB di Provinsi Jambi ini berapa Bu? Untuk SLB sendiri, alhamdulillah di setiap kabupaten kita sudah punya satu negeri ya. Ada beberapa juga di kabupaten yang swasta, tapi tidak banyak. Yang swasta umumnya ini ada di Kota Jambi. Yang kalau di Kota Jambi itu kita ada 3 SLB negeri, SLB Sri Sudewi yang ada di Telanai, kemudian ada juga SLB Negeri 2 yang di Taman Jaksa ya, kemudian SLB Negeri 1 di Kebun Kopi. Nah, itu yang negeri. Nah, untuk swasta kita punya SLB Harapan Mulia di Haji Kamil. Kemudian SLB Bungo Jempa. Bungo Jempa di mana daerahnya tuh ya? Simpang Puncak kalau tidak salah. Itu lokasi yang lama, lokasi yang baru nih saya kurang hafal juga di mana tuh. Kemudian ada SLB Buah Hati, itu di Sungai Kambang. Kemudian kita punya SLB Mutiara di terminal yang lama itu Simpang Rimbo. Kemudian ada juga SLB IT. Nah, itu di Citra Raya. Baru berdiri. Berarti untuk kota banyak yang swasta. Banyak yang swasta daripada yang negeri. Dengan bagaimana dengan kabupaten? Dengan kabupaten, kalau di kabupaten SLB negerinya rata-rata di tiap kabupaten sudah punya. Terakhir kita mendirikan itu dengan bantuan APBD di Kabupaten Kerinci. Dengan adanya terbangun di Kabupaten Kerinci, alhamdulillah kita semua sudah punya SLB minimal 1 ya. Minimal 1 ya. Ada yang 2 ini di Merangin. Satunya di Pemenang Barat. Berarti ada dua di Merangin yang negeri. Kemudian untuk swasta di Kerinci kita punya Al Muiz di Kemantan. Kemudian untuk di Tebo kita punya Minwa. Nah, itu di tempatnya di Rimbo juga di Rimbo nih. Apalah Rimbo Bujang. Rimbo Bujang. Iya, unit 2 kalau nggak salah itu ya. Iya, Rimbo ya. Bujang. Nah, itu. Itu untuk sebaran SLB-nya kira-kira seperti itu. Berarti total jumlah SLB Bu, negeri dan swasta. Negeri dan swasta kurang lebih 25. 25, cukup banyak juga. Jadi begitu Sahabat Disdik. Jadi tidak usah bingung lagi kemana mau dicari ini anak mau disekolahkan, anak dengan berkebutuhan khusus ini gitu ya. Baik Ibu, jadi kan anak untuk berkebutuhan khusus ini kan macam-macam nih Bu, ketunaannya gitu kan. Nah, kira-kira apa saja nih Bu jenis-jenis ketunaan yang akan diarahkan untuk penjurusan di SLB nanti? Untuk SLB sendiri, anak berkebutuhan khusus ini ada beberapa jenis ketunaan yang direkomendasi untuk sekolah di SLB. Yang pertama mungkin tunadaksa. Tunadaksa ini adalah cacat fisik. Kemudian ada tunagrahita. Ini biasanya EQ-nya di bawah rata-rata. Secara fisik dia normal ya Bu ya. Secara fisik normal.
kemudian tuna grahita. Tuna grahita sudah. Tuna rungu. Tuna rungu ini adalah yang tidak bisa bicara, hambatan dibicara. Kemudian ada autis ya. Autis ini juga ada tingkatannya, ada yang ringan dan ada yang berat. Gitu. Nah, kalau yang ringan mungkin mereka bisa melakukan terapis sambil bersekolah di sekolah transisi. Tapi kalau yang berat ya mungkin ini memang harus pendidikannya harus di SLB sambil dijalani juga beberapa terapis. Kemudian tunanetra. Tunanetra ini hambatan penglihatan. Di samping hambatan-hambatan tersebut ada juga anak-anak ini yang mengalami tuna ganda. Artinya selain misalnya dia mengalami tuna rungu, tetapi juga dia mengalami tuna daksa. Ada juga yang seperti itu. Itu namanya tuna ganda. Tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Melihat. Melihat gitu. Yang tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Itu tuna rungu. Tuna rungu ya Bu ya. Iya. Iya baik, berarti itu udah jenis-jenis ketunaan yang harus dipahami istilah-istilahnya oleh sahabat distrik dan masyarakat Provinsi Jambi. Jadi tahu nih nanti jurusan-jurusan apa yang akan dimasukkan anaknya pada penyelenggaraan PPDB kali ini. Ya baik, selanjutnya Bu, untuk PPDB kan kita di SMA dan SMK itu ada yang 4 jalur, ada yang 3 jalur. Bagaimana dengan SLB Bu? Nah, untuk penerimaan peserta didik di SLB ini sebenarnya prinsipnya kita sama dengan sekolah umum ya, bahwa ada zonasi, ada afirmasi, kemudian ada prestasi juga. Nah, untuk yang PPDB zonasi ini khusus untuk di kota ya, kita pakai zonasi karena memang SLB di kota ini kan sudah terbilang banyak ya, negeri aja sudah 3, kemudian swasta kurang lebih ada 5, 5 atau 6, sehingga mungkin memang peserta didiknya juga harus memilih ataupun mungkin yang terdekat dengan tempat tinggalnya, zonasi supaya orang tua tidak repot mungkin ya untuk antar jemput, kemudian juga ya harus sesuai dengan zonasi lah. Kalau khusus untuk di kota kita punya zonasi yang sudah disepakati oleh MKKS khusus di kota. Kalau yang di kabupaten tidak. Bebas. Mengenai jalur afirmasi, prestasi itu tetap ada juga di SLB tetap ada jika ada. Kalau ada ya SLB sebenarnya lebih simpel gitu Bu ya, gitu ya. Baik Bu, kita kembali ke ketunaan tadi nih Bu. Tadi kan ada beberapa jenis tuna. Nah, pada ketunaan ya maksudnya jadi pada saat orang tua mendaftarkan anaknya pada proses PPDB gitu Bu ya, kira-kira bagaimana cara menentukan anak itu ketunaannya jenisnya apa gitu Bu? Apakah dibutuhkan tenaga ahli tertentu itu atau bagaimana Bu? Nah, untuk jenis ketunaan itu sebenarnya kita mempunyai tenaga ahli ya yang harus menentukan anak ini jenisnya apa. Nah, kalau tuna netra kita kan ataupun tuna daksa ya yang bisa dilihat secara fisik, tentulah kita bisa menentukan bahwa ini anak ini jenisnya tuna daksa atau mungkin anak ini tuna netra gitu ya. Nah, yang agak sulit membedakan adalah tuna grahita. Karena ini harus mungkin psikolog ya yang lebih tepatnya yang bisa menentukan anak ini tergolong tuna grahita atau tidak gitu kan. Kemudian juga tuna netra juga sebenarnya ada tingkatannya. Ada tuna netra yang memang betul-betul total, ada juga yang low vision. Kalau yang low vision itu mungkin lebih bisa diakomodir dengan kacamata mungkin ya. Itu juga termasuk low vision. Low vision gitu Bu ya. Baik Bu, nah ini untuk anak-anak yang ingin bersekolah Bu ya, untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini kan tidak mesti mereka harus masuk SLB, ada juga mereka bisa masuk sekolah-sekolah umum dengan program inklusi ya Bu. Nah, mohon izin Bu, penjabaran tentang inklusi mungkin banyak dari sahabat distrik dan masyarakat Provinsi Jambi ingin tahu nih bagaimana dengan program inklusi ini. Nah, terkait sekolah inklusi memang karena sekolah SLB itu sendiri kita jumlahnya terbatas ya. Seperti tadi kan jumlah di tiap kabupaten kita hanya punya itu 1 SLB dan itu pun letaknya di kota kabupaten. Artinya
di anak-anak yang jauh berada di desa gitu ya, di kecamatan-kecamatan, di desa-desa yang jarak tempuh rumahnya ke sekolah jauh. Nah ini kan artinya mereka punya kendala dari segi jarak. Nah untuk mengatasi ini pemerintah punya program sekolah inklusi gitu ya. Artinya mereka bisa sekolah di sekolah umum atau sekolah reguler, tapi dengan catatan ketunaan mereka itu tidak membuat hambatan bagi yang lainnya gitu. Apa aja nih Bu jenis ketunaannya yang bisa masuk? Ini SMA berlaku dan SMK juga bisa ya Bu ya? Kalau untuk di provinsi kita SMA SMK lah ya. Tapi kalau misalnya karena SLB ini mulai dari jenjang SD, SMP dan SMA, otomatis juga kalau yang mau inklusi ke SD umum boleh gitu, mau inklusi ke SMP umum juga boleh. Nah, apa tadi pertanyaannya? Jenis ketunaan apa saja yang bisa ikut di program inklusi ini? Artinya memang tidak semua ketunaan bisa sekolah di sekolah inklusi atau sekolah umum. Contoh, ada anak autis gitu ya, autis yang dengan tingkatan yang berat gitu ya, autis berat. Ini mereka memang tidak bisa sekolah di sekolah umum. Kalau mereka sekolah di sekolah umum, ini kan tentu akan mengganggu aktivitas dari sekolah tersebut. Misalnya mungkin dia gangguin teman-temannya gitu kan. Kemudian juga kita anak tunagrahita yang EQ-nya berada di bawah rata-rata gitu ya. Nah, kalau mereka kita paksakan sekolah ke sekolah reguler atau sekolah umum biasa, tentulah mereka akan selalu tertinggal. Tertinggal dari segi pelajaran dan sebagainya gitu kan. Artinya mereka memang harus ditangani oleh guru berpendidikan khusus yang ada di SLB. Kalau untuk ketunaan yang lain seperti tunarungu, kemudian tuna daksa, cacat fisik ya, kemudian tunanetra, selagi mereka masih bisa menyesuaikan diri dengan teman-teman yang ada di sekolah umum itu sah-sah saja mereka sekolah di sekolah umum. Hanya mungkin yang perlu ditekankan untuk anak-anak disabilitas yang bersekolah di sekolah umum, mereka harus punya guru pendamping khusus. Karena memang mungkin untuk pendidikannya ya, kita nih nanti kaitannya dengan ULD, kita menyediakan guru berpendidikan khusus untuk keilmuannya. Tapi untuk pendampingan secara pribadi mungkin mereka harus ke toilet, mereka harus makan minum atau segala macamnya, itu mereka harus punya guru pendamping khusus. Ini sama-sama GPK ya, guru pendamping khusus dan guru pendidikan khusus. Kalau pendidikan khususnya mereka fokus ke pembelajaran gitu. Tapi kalau guru pendamping khusus yaitu untuk mendampingi keperluan mereka tadi, keperluan pribadi. Berapa jumlah anak ini bisa ada di dalam satu sekolah itu, Bu? Berapa orang gitu? Orangnya ya, persentase ininya sebenarnya juga tidak ditentukan ya, cuman kalau anaknya ada satu, berarti juga guru pendampingnya juga harus satu gitu. Guru pendamping ini didatangkan dari SLB atau bagaimana? Atau dari sekolah itu sendiri? Kalau guru pendamping khusus itu biasanya kita kerjasama dengan orang tua. Orang tua yang menyediakan. Tapi kalau guru berpendidikan khusus itu dari SLB ataupun dari unit disabilitas. Nah mungkin saya sedikit bercerita nih masalah unit disabilitas ya. Jadi berdasarkan PP nomor 48 tahun 2023, ini baru di tahun kemarin, bahwa setiap pemerintah daerah baik itu provinsi maupun kabupaten itu diwajibkan untuk membentuk suatu unit disabilitas. Fungsi dari unit disabilitas ini adalah merupakan satmenkal dari guru pendidikan khusus. Artinya guru pendidikan khusus nanti disediakan di ULD ini tadi, unit disabilitas. Nah, guru berpendidikan khusus ini nanti akan mendatangi sekolah-sekolah inklusi yang ada di wilayahnya. Kalau misal ULD kabupaten ya mungkin mendatangi SD dan SMP.
Tapi kalau misalnya termasuk SMK dan SMA ya, yang karena di kabupaten kan jauh. Tapi kalau yang di provinsi, mereka mungkin bisa mendatangi murid-muridnya yang ada di SMA, SMK, dan ULD Kota Madya itu mendatangi SD dan SMP. Jadi murid-murid yang ada, murid-murid disabilitas yang ada di sekolah umum ini mendapatkan pendidikan dari guru GPK tadi. Jadi di samping itu GPK juga menyediakan layanan baik itu dialog tentang kesehatan anak mungkin ya, apa yang harus dilakukan oleh orang tua maupun guru, maupun mungkin layanan terapi. Ada juga, ada sebagian yang ULD yang melayani juga beberapa terapi. Iya. Baik Bu, berarti antara ULD dengan SLB ini terpisah ya Bu ya? Ya, sebenarnya terpisah karena ULD sendiri prinsipnya adalah penguatan fungsi dari Dinas Pendidikan, baik itu Dinas Pendidikan Provinsi ataupun Dinas Pendidikan di Kabupaten. Nah, fungsi dari ULD tadi sudah saya sebutkan bahwa merupakan Satminkal ya, Satuan Administrasi Pangkal. Jadi tempat mangkalnya guru-guru berpendidikan khusus. Jadi siapapun yang butuh guru pendidikan khusus bisa menghubungi ULD terdekat ya, baik di provinsi maupun di kabupaten. Itu insya Allah semua terlayani dengan adanya ULD. Di kota di mana nih posisinya Bu? Kalau kita provinsi insya Allah sedang berproses ya, tinggal mungkin menghitung hari, SK-nya sudah keluar, SK-nya akan keluar dan ditandatangani oleh gubernur. Dan untuk di kabupaten kota ini tentu saja SK-nya ditandatangani oleh pemerintah daerah setempat. Kalau kabupaten mungkin ya bupati, kemudian kalau Kota Madya ya mungkin wali kota. Gitu. Berarti dari ULD inilah guru-guru yang akan diperbantukan mendampingi anak-anak di inklusi itu Bu ya? Betul, seperti itu. Ya. Baik Bu, sekarang kita masuk ke teknis PPDB ini Bu, mengenai jadwal bagaimana? Kalau jadwal, sepertinya kita mengikut jadwal PPDB pada umumnya gitu ya. Cuma mungkin dari, dan juga mungkin syarat-syarat misalnya kayak KTP, kemudian KK. Nah, mungkin kalau di SLB lebih ditambahkan lagi syaratnya dengan adanya surat rekomendasi dari tenaga ahli. Tenaga ahli di sini bisa jadi psikolog, bisa jadi dokter spesialis ya, kalau dokter spesialis mata mungkin. Kalau dokter kalau tunarungu mungkin dari THT gitu. Nah, seperti itu. Kemudian juga usia dari anak SLB ini mungkin agak sedikit berbeda ya dengan usia anak sekolah pada umumnya. Kalau SD itu mungkin dari usia 6 sampai 12 tahun, mungkin kalau di SLB plus 2 tahun. Jadi usia SLB itu boleh dikategorikan untuk tingkatan SD 6 sampai 14 tahun. Kemudian SMP pun begitu, yang seharusnya dari usia 13 sampai berapa? 15 tahun. Nah, mungkin di SLB 13 sampai 17 tahun. Demikian juga SMA. Jadi usianya tidak sama ya Bu? Tidak sama dengan sekolah umum. KTP pun berarti bagi yang akan mengingat SLB ini kan ada SD, SMP, SMP. Kalau SD sama SMP yang usianya belum mencukupi untuk punya KTP gak diwajibkan ada KTP ya Bu ya? Diwajibkan. Nah ini untuk penentuan ketunaan tadi itu berarti berkasnya itu dibawa juga Bu ya. Nah ini Bu, apabila dianggap mungkin ketunaannya tidak terlalu berat gitu, apakah bisa Bu asesmen saja oleh guru-guru yang ada di sekolah mengenai berkas jenis ketunaannya gitu? Seharusnya kan memang ada surat keterangan ya dari tenaga ahli, psikolog ataupun dokter tadi, dokter spesialis THT ataupun mata. Tapi mengingat ini mungkin ya bagi orang tua yang tidak mampu, mungkin kan ini cukup berat. Nah, biasanya di SLB ini juga menyediakan tenaga-tenaga ahli yang
yang disediakan oleh sekolah, tapi tidak semua. Nah, di beberapa SLB yang tidak menyediakan tenaga ahli ini, mereka kan punya guru yang sudah berkecimpung dengan anak disabilitas ya. Jadi secara kasat mata mereka sudah tahu bahwa anak ini adalah berkebutuhan khusus gitu. Nah, dari asesmen guru tersebut juga bisa menentukan anak ini jenis ketunaannya apa, kemudian bisa dikategorikan untuk ketunaan apa gitu. Makanya memang selain keterangan dari tenaga ahli, dari guru-guru yang ada di SLB pun bisa dideteksi bahwa anak ini mempunyai kebutuhan khusus gitu. Berarti ini tergantung kondisi sekolah masing-masing Bu ya. Ada mungkin gurunya itu berpikir ini tidak terjangkau gitu, mungkin diarahkan ke tenaga ahli ya Bu ya. Iya. Bu, baik, selanjutnya ini mekanisme Bu dari tata cara pendaftaran di SLB ini seperti apa? Apakah sama seperti umum gitu atau bagaimana? Iya. Mekanisme sebenarnya sih sama ya, cuma karena ini SLB ini ada asesmen ya, ataupun mungkin setelah kalau mereka membawa surat keterangan dari tenaga ahli, dokter atau psikolog, ini mungkin tidak perlu di asesmen, tapi yang tidak membawa biasanya mereka juga di asesmen oleh guru-guru yang ada di SLB. Oleh karena itu makanya SLB ini umumnya PPDB-nya tidak online tapi secara offline gitu. Diantar langsung berarti diantar langsung oleh orang tua. Pertama mungkin mereka kan tidak bisa mendaftar sendiri, harus diantar gitu. Kemudian dengan adanya diantar itu, dengan adanya yang offline, kita kan bisa lihat langsung bahwa anak ini memang benar anak ini harus sekolah di SLB. Atau mungkin anak ini tidak terlalu harus sekolah di SLB, mungkin bisa kita arahkan ke sekolah inklusi yang kita bina gitu. Kira-kira berarti untuk inklusi ini untuk sekolah yang dibina Bu ya, bukan seluruh sekolah bisa? Sebenarnya untuk inklusi Permen kita kan sudah mewajibkan semua sekolah tuh wajib apabila ada anak disabilitas yang mendaftar, mereka wajib menerima. Tapi tentu saja di setiap sekolah kan tidak terpenuhi ya SDM untuk mengolah anak tersebut. Kemudian juga saprasnya mungkin tidak mendukung. Oleh karena itu ada beberapa sekolah yang memang sudah mencukupi baik sapras ataupun SDM-nya untuk memenuhi kebutuhan anak disabilitas. Nah, sekolah tersebutlah yang kami rekomendasikan untuk anak-anak yang mau sekolah di sekolah inklusi. Gitu. Berarti konsultasi kemana nih Bu? Kira-kira orang tua kalau mau mereka tahu sekolah mana saja ini yang sudah MOU lah jatuhnya gitu MOU ya. Ini untuk di kota ya khususnya. Kalau di daerah saya juga kurang ini ya. Kalau di daerah itu agak kurang berjalan program inklusinya. Tapi kalau untuk di kota Jambi khususnya ini sudah jalan dan biasanya SLB lah pada saat pendaftaran di SLB inilah misalnya anak tersebut tidak terlalu parah gitu ya dan bisa sekolah di sekolah umum, ini guru-guru di SLB lah yang akan merekomendasikan anak tersebut ini Bu, Pak bisa anak-anaknya sekolah di inklusi gitu. Dan mereka biasanya nunjukin sih sekolah-sekolah yang sudah terbiasa gitu menerima anak inklusi, mulai dari jenjang SD, SMP maupun SMA seperti itu. Tapi anak SLB umumnya inklusi di SMK ya, memang karena keterampilan ya, karena SLB ini kan titiknya keterampilan ya, kemandirian, keterampilan gitu. Ibu sudah menyinggung tentang keterampilan Ibu. Nah ini mungkin dari sahabat Disdik dan masyarakat Provinsi Jambi ini Bu, ada orang tuanya yang ragu-ragu ini Bu, aduh anak kita disekolahkan atau tidak gitu, kira-kira ada kemajuan atau tidak setelah disekolahkan di SLB. Nah kira-kira Bu, harapan Ibu apa dengan peserta didik berkebutuhan khusus ini sebelum dan sesudah dia menempuh pendidikan di SLB, apalagi terkait dengan keterampilan tadi Bu? Nah jadi menyinggung masalah keterampilan, memang di SLB anak-anak ini kan selalu dibekali dengan keterampilan karena memang mereka selain dibekali dengan kemandirian ya, kemandirian, artinya mereka juga dari bakat yang mereka punya itu kita didik untuk menjadi sebuah keterampilan yang akan mereka gunakan untuk menjalani hidup selanjutnya. Jadi dari prestasi yang sudah pernah kita raih ya, di sini kan bisa kita lihat
bahwa anak-anak yang sudah bersekolah di SLB ini mempunyai kelebihan ya, kelebihan. Ini salah satu contoh saya dapat cerita dari orang tua murid langsung bahwa sebelumnya anaknya ini belum bersekolah di SLB itu anaknya selalu tertutup, tidak banyak berbicara. Tapi ketika dia sudah sekolah di SLB, dia sudah bisa artinya mengemukakan pendapat kepada ayahnya bahwa misalnya nih sekolah kurang, misalnya kan kadang ada gini ya, hari ini kita karena ada kegiatan misalnya asesmen atau apa gitu, jadi sekolah libur dulu nih 3 hari gitu ya misalnya. Nah ini dia cerita dengan orang tuanya, kami di sekolah tidak belajar gitu kan, karena ada kegiatan gitu. Nah sebelumnya anak ini kan tidak mengerti gitu, tidak bisa menyampaikan gitu. Nah dengan adanya sekolah di pendidikan khusus ini, mereka jadi berani berpendapat, kemudian juga berkomunikasi lebih lancar dengan orang tua gitu. Jadi harapannya ada penambahan dari kemampuan anak artinya meminimalisir dari kehambatan yang mereka punya. Contoh lagi, anak yang mengalami lunglai gitu karena polio itu, daksa. Di SLB ini kan selain ilmu pengetahuan, mereka juga kan ada pembelajaran khusus namanya. Ini kalau tunagrahita itu namanya bina diri. Ada ruangan khusus bina diri. Artinya mereka di sini mungkin hal-hal kecil ya, misalnya gosok gigi, cuci tangan, kemudian mungkin hal-hal lain lah yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Artinya mereka tidak harus lagi menggantungkan hal-hal kecil itu kepada pendampingnya. Misalnya kayak cuci tangan tadi yang selama ini mungkin kalau mau makan cuci tangan, ibunya yang harus mencuci tangan. Tapi dengan adanya dia sekolah di SLB ini kan ada pembelajaran khususnya. Mereka diajarin cuci tangan, diajarin gosok gigi gitu. Artinya mereka untuk melayani diri sendiri mereka sudah bisa, artinya timbullah di situ kemandirian tadi. Nah itu tadi. Nah untuk keterampilannya mungkin kan dari kekurangan mereka ini tentulah mereka mempunyai kelebihan. Contoh anak tunarungu, mereka kan tidak bisa mendengar, bahkan juga sulit untuk berbicara. Nah dengan adanya kekurangan tersebut mereka kelebihannya lebih fokus. Jadi biasanya anak tunarungu ini kan keterampilannya masak gitu ya, tata boga gitu, tata boga, tata busana. Nah menjahit ini mereka akan lebih fokus, sehingga hasil dari menjahit mereka tadi bahkan lebih bagus dari anak-anak yang umum gitu. Artinya setelah dia menempuh pendidikan di SLB nanti bisa terjun di dunia industri atau dunia kerja seperti itu Bu ya. Ya minimal mereka untuk diri sendiri lah gitu. Lebih bagus kalau mereka bisa membuka usaha dan bisa menerima tenaga kerja sesama mereka gitu. Baik. Nah Ibu, ini terakhir nih Bu, kira-kira apa himbauan Ibu terhadap masyarakat Provinsi Jambi dan sahabat Disdik Bu, orang tua nih, terutama orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus. Nah ini terkait dengan PPDB, kira-kira himbauan Ibu bagaimana? Terkait dengan PPDB, dengan melihat keberhasilan dan prestasi-prestasi SLB yang ada di seluruh kabupaten dan provinsi kita ya. Nah saya menghimbau kepada orang tua mungkin yang belum mengetahui ya anaknya harus disekolahkan di mana, kemudian juga takut atau mungkin makan malu ya, masih ada budaya malu orang tua yang mempunyai anak dengan keterbatasan atau anak disabilitas ini. Nah pesan saya jangan malu, karena mereka juga layak layak untuk mendapatkan pendidikan. Dimanapun mereka berada, mereka juga harus mendapatkan layanan pendidikan. Nah secara formal marilah kita untuk bersegera ya memasukkan mereka ke sekolah umum, ke sekolah khusus seperti SLB ini,
atau mungkin juga bisa mereka sekolah di sekolah inklusi yang ada di sekitar tempat tinggal bapak dan ibu semua gitu. Jadi walaupun kita memiliki anak yang disabilitas, jangan dianggap anak ini tidak berguna, pendidikan, ya, gitu. tidak butuh pendidikan, tidak berguna, gitu kan. Tapi dengan percayalah bahwa di balik kekurangan mereka itu ada kelebihan yang harus kita support, gitu ya. Terus artinya kelebihan mereka itu bisa kita asah. Mungkin itu merupakan bakat mereka sehingga itu jadi prestasi gitu. Iya, benar sekali. Nah, seperti yang pernah kita bicarakan juga, SLB ini kan prestasinya kadang-kadang bukan hanya di tingkat nasional ya, tapi juga sampai ke tingkat internasional gitu. Tidak menyangka ya Bu ya, anak-anak disabilitas bisa seperti itu. Iya, gitu kan. betul. Nah begitu sahabat Disdik ya, jadi jangan ragu-ragu yang dikasih titipan istimewa seperti ini Bu ya, supaya anak itu tetap didorong minimal bisa mandiri ya Bu ya, tidak bisa mandiri, tidak tergantung tidak tergantung dengan orang tua atau pendampingnya seperti itu. Baik, luar biasa Bu bincang-bincang kita kali ini. Semoga orang tua yang tergugah gitu ya, yang mempunyai anaknya di untuk SLB, yang untuk menyekolahkan anaknya di SLB, dan mudah-mudahan informasi yang diberikan oleh Ibu Ais selaku kepala bidang SLB pendidikan khusus ya Bu ya, ini pasti bermanfaat pasti Bu gitu ya. Dan lagi gini, saya sedikit menambahkan, apabila anak-anak yang terdeteksi gitu ya, seperti autis lah gitu. Ini autis ini bila terdeteksi secara dini dan ditangani oleh orang yang tepat gitu kan, ini tidak menutup kemungkinan akan bisa sembuh juga gitu. Jadi kalau autisnya ringan ya, nah dengan diadakannya terapi, kemudian ditangani di SLB dengan guru yang tepat, insya Allah anak ini akan sembuh dan kembali normal seperti semula. Jadi tidak sia-sia gitu Bu ya, anak-anak ini diberi pendidikan di SLB. Baik Ibu, terima kasih banyak bincang-bincang kita mengenai PPDB di SLB ini. Semoga nanti masih panjang nih Bu, PPDB kita masih panjang Ibu ya, semoga tidak ada halangan, hambatan gitu. Dan kalau bisa jangan banyak-banyak Bu, kalau siswa SLB itu Bu ya, jangan nambah banyak-banyak ya Bu ya. Iya, kalau orang mungkin PPDB itu selalu merekrut siswa sebanyak mungkin. Kalau PPDB SLB kalau bisa jangan ada murid baru. Kita mengharapkan anak-anak kita sehat semua. Betul, iya benar. Gitu. Itu uniknya di sana ya Bu ya. Di situ PPDB SLB itu di situ uniknya. Menolak gitu kan, kalau bisa menolak. Tapi kalaupun ada ya harus memang dilayani. Ya betul ya. Semoga kita melahirkan anak-anak yang sehat gitu Bu ya. Tapi kalau misalnya ternyata dapat titipan seperti itu, harus kita beri pendidikan yang layak, kehidupan yang layak gitu. Baik Ibu, terima kasih banyak atas bincang-bincang kita yang sangat luar biasa ini. Dan juga terima kasih kepada penonton sahabat Disdik. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekilafan. Saya Diani Hafidarniza dan juga tim podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kami mengakhiri podcast ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Sama-sama.